Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Huria, NPM 204111009. Itu saya akan menjelaskan tentang pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang pertama yaitu batasan pendidikan seumur hidup. Yang kedua, karakteristik pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, latar belakang perlunya pendidikan seumur hidup. Yang keempat, implikasi konsep PCH bagi pendidikan sekolah. Batas pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dalam kurung PSH adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Karakteristik pendidikan seumur hidup. Hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan tiga konsep pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan anak usia dini. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan jenis pendidikan. Pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. Keluarga memainkan peranan utama, peranan dasar dalam memulai pendidikan seumur hidup. Masyarakat juga memainkan suatu peran yang penting dalam sistem pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup menghendaki keterpaduan dimensi vertikal dan dimensi horizontal dari pendidikan, bertentangan dengan bentuk pendidikan yang bersifat elastis. Pendidikan seumur hidup bersifat universal. Pendidikan seumur hidup ditandai oleh adanya kelenturan dan perdagangan dalam isi, bahan, alat-alat, teknik, dan waktu belajar. Pendidikan seumur hidup mengandung fungsi-fungsi adaptif dan inovatif bagi individu dan masyarakat. Latar belakang perlunya pendidikan seumur hidup. Yang pertama yaitu keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Banyak lulusan yang tak terserap dalam dunia kerja. Daya serap rata-rata lulusan sekolah masih rendah. Pelaksanaan pendidikan sekolah tidak efisien sehingga terjadi penghamburan pendidikan education wastage seperti terjadinya kasus putus sekolah. Implikasi konsep PSH bagi pendidikan sekolah. Fungsi dan tujuan sekolah. Pendidikan sekolah merupakan salah satu tangga dari keseluruhan proses pendidikan yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan sekolah adalah pendidikan untuk mengembangkan semua aspek kepribadian baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan sekolah merupakan suatu sistem terbuka. Pendidikan sekolah memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik dapat menggunakan hasil belajarnya untuk belajar sendiri, self-learning, dan membina diri sendiri, self-direction. Pendidikan sekolah hendaknya dapat membuat peserta didik satu, menyadari perlunya belajar seumur hidup, meningkatkan kemampuan belajar atau educability, memadukan pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah. Program pendidikan sekolah.
Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan sekolah makin tertuju dan mengutamakan kegiatan belajar sendiri dan membina diri sendiri. Proses pendidikan atau kegiatan pembelajaran melalui berbagai pengalaman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.